Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luki Fadilah Ramadan, dan di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengantar keuangan internasional. Sebelum kita menelaah lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih itu keuangan internasional. Nah, di sini dijelaskan bahwa keuangan internasional atau juga disebut sebagai ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Tujuan mempelajari keuangan internasional yaitu antara lain: 1. Mengetahui kondisi perekonomian dunia yang terintegrasi dan mengglobal. Kemudian, mengetahui liberalisasi perdagangan internasional atau yang mempengaruhi pola produksi dan konsumsi. Dan kemudian, mengetahui munculnya risiko kurs mata uang asing. Kemudian ada mengetahui perluasan kesempatan. Kemudian juga ada mengetahui ketidaksempurnaan pasar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan mempermudah investor untuk mendiversifikasikan portofolio investasi. Selanjutnya ada pasar keuangan internasional, yaitu yang dimaksud di sini adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Selanjutnya dapat kita ketahui bahwa pasar keuangan internasional dapat dibagi menjadi 5, yaitu pasar uang internasional. Fungsi pasar uang internasional adalah menghubungkan dana dari deposan kepada peminjam. Motif untuk menggunakan pasar keuangan internasional digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu investasi, menyalurkan kredit, dan motif peminjam. Kemudian yang kedua ada pasar nilai tukar atau foreign exchange market yang memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional. Kemudian yang ketiga ada pasar kredit, yaitu pinjaman bagi perusahaan multinasional dalam bentuk mata uang dolar atau lainnya. Yang keempat ada pasar obligasi. Obligasi internasional umumnya diklarifikasikan sebagai obligasi asing. Obligasi asing dijual oleh peminjam asing ke negara di mana obligasi ditempatkan. Pada beberapa kasus, suatu perusahaan dapat menjual berbagai jenis obligasi di berbagai negara. Dan yang terakhir, ada pasar modal internasional. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh dana jangka panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun, perusahaan multinasional juga dapat menarik dana dan investor asing dengan menjual saham di pasar internasional. Selanjutnya, cara dan alat transaksi internasional. Yang pertama ada letter of credit, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar tagihan yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Kemudian yang kedua ada cash atau advance payment, yang biasanya dikenal pembayaran di muka. Dengan cara ini, importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank. Yang ketiga ada open account, yaitu penjual terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Setelah itu, pembeli membayar melalui transfer bank ke rekening penjual. Selanjutnya ada commercial bill of exchange, biasa disebut wesel atau trade bills, merupakan surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Yang kelima ada collection, yaitu cara pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Kemudian yang terakhir ada consignas, merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Perbedaannya adalah mengenai waktu. Pada metode konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.
Sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching. Goodbye.